warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lintang Jendro Ramadita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pertemuan ke-6, yaitu demokrasi. Nah, apa tuh demokrasi atau pengertian demokrasi itu apa? Nah, demokrasi itu secara etimologis yaitu demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan atau kekuasaan. Di sini demokrasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Nah, apa sih demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan? Yaitu para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Yang kedua adalah hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat dipilih dan diangkat oleh rakyat. Contohnya DPR kalau di Indonesia. Yang ketiga adalah tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat dirugikan hak-hak rakyatnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tidak dibenarkan adanya kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasanya. Jadi ini demokrasi yang tidak langsung oleh perwakilan dari rakyat atau demokrasi perwakilan. Nah, kalau langsung otomatis kan bisa dari pemilu. Pemilu kan kita langsung memilih presiden dan wakil presidennya. Kita sendiri yang memilih. Kalau ini kan lewat perwakilan, yaitu contohnya DPR. Nah, demokrasi berarti pemerintahan rakyat dan sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang yang berliku-liku dan mengandung makna penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia yang punya tujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusianya. Nah, diharapkan demokrasi itu bisa memberikan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakatnya atau warganya. Nah, hakikatnya demokrasi itu kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, baik individu maupun kelompok, atau mewujudkan rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Jadi harus sesuai dengan ketertiban, adanya batasan-batasannya, harus adanya etika dan moral. Jadi tidak harus sesuai dengan aturan atau kalian tidak boleh nih melanggar etikanya. Nah, di sini adanya kesederajatan hak dan kewajiban yang sama dan kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi tidak ada pembedaan antara satu orang dan negara lain, nggak ada pembedaan antara ras, suku, agamanya. Selanjutnya ada keterbukaan pemerintah dalam langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat atau transparansi. Jadi itu setiap daerah kan pasti ada dapilnya, dapil Solo, dapil Jawa Tengah, dapil daerah lain. Otomatis kan setiap dapil kan ada DPD-nya, DPD, habis DPD ke DPRD. Dan DPR juga. Jadi kan ada langkah-langkah dari daerah dulu terus ke pusatnya. Selanjutnya adalah adanya etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Jadi semua kegiatan kita tuh harus sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya adalah norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi, yaitu pentingnya kesadaran akan pluralisme, adanya musyawarah, adanya pertimbangan moral, adanya pemufakatan yang jujur dan sehat, adanya pemenuhan segi-segi ekonomi, adanya kerjasama antara warga masyarakat dan sikap percaya itikat baik masing-masing. Jadi adanya kerjasama masyarakat. Kalau nggak ada kerjasama antara masyarakat dengan negara, otomatis kan nggak adanya suatu titik terang kalau misalnya ada permasalahan tentang warga negara dengan negaranya. Jadi harus sesuai dengan itikat kalian masing-masing. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing, harus sesuai dengan apa yang kalian mau, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak boleh melanggar norma atau moralnya. Yang terakhir adalah pandangan hukum demokrasi harus dijadikan unsur yang menyatu dalam sistem pendidikan. Jadi pastikan hidup demokrasi itu enggak tentang pendidikan juga, jadi ada ekonomi, harus memenuhi segi ekonomi, yaitu kalian juga harus mendapatkan pekerjaan yang layak, harus mendapatkan jaminan-jaminan sosial, bisa jaminan ketenagakerjaan, kesehatan. Jadi itu harus selaras lah antara bidang-bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan. Tapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, harus sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini komponen penegakan demokrasi atau negara bisa dari negara hukum, yaitu Restat dan
rule of law-nya. Jadi konsep negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusianya. Di sini konsep dari Restat itu adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM-nya. Jadi dipisah hak asasi manusianya, harus adanya perlindungan terhadap HAM, harus adanya pemerintahan berdasarkan peraturannya, dan adanya peradilan yang administrasi. Jadi konsep negara hukum otomatis kan harus melindungi masyarakatnya melalui HAM-nya. Jadi tidak ada masalah-masalah HAM di negara. Nanti kalau misal kalian tidak dilindungi HAM-nya, hak asasi manusianya. Nah di sini menurut Mahfud MD, demokrasi mengandung 3 hal penting, yaitu pemerintah dari rakyat. Di sini hubungannya dengan legitimasi pemerintahannya. Jadi adanya suatu government atau pemerintahannya itu atas dari rakyat, di mana pemerintah legitimasi suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Makanya kalau setiap ada pemilihan atau pemilu otomatis kan memerlukan suara dari rakyat. Atau kalian misal nih ingin mengajukan sebagai mengajukan pemilu, kalian harus minimal mendapatkan berapa suara dari rakyat atau kartu keanggotaan atau KTP dari setiap warganya sebagai syarat tuh kalian maju ke pemilu. Selanjutnya ada pemerintahan oleh rakyat, government by the people, yaitu berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya juga dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintahan. Selanjutnya adalah pemerintahan untuk rakyat atau government for people. Adanya suatu pemerintahan yang dapat mandat kekuasaan diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Jadi intinya semuanya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menurut Mahfud. Jadi intinya semua kepentingan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi kalian sebagai rakyat bisa memilih dan kalian bisa dipilih sebagai dewan atau sebagai lembaga atau sebagai perwakilan dari suatu daerah masing-masing. Nah, ini syarat menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis berdasarkan rule of law, yaitu perlindungan konstitusional, menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedurnya. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang bebas yang tidak memihak. Selanjutnya adalah pemilu yang bebas, adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan beroposisi, adanya pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini sesuai dengan Komite Internasional Ahli Hukum Konvensi di Bangkok pada tahun 1965. Nah, di sini nilai-nilai core dari demokrasi itu yang pertama adalah menyelesaikan pertikaian, bisa melalui damai atau sukarela tanpa harus melalui pengadilan. Yang kedua adalah menjamin terjadinya perubahan. Dalam artian ini adalah adanya perdamaian. Yang ketiga adalah penggantian penguasa atau yang sistemnya harus secara teratur. Yang keempat adalah penggunaan paksaan sedikit mungkin. Jadi adanya paksaan dari itu diharapkan pengurangan dari paksaan. Jadi tidak ada pemaksaan dari suatu negara untuk adanya masalah-masalah dalam demokrasi. Jadi meminimalis adanya penggunaan paksaan atau kekerasan. Yang kelima adalah pengakuan dan penghormatan dari nilai keanekaragaman. Karena di Indonesia kan banyak ras, suku, agama, jadi yang berbeda-beda. Jadi otomatis kan adanya pengakuan dan penghormatan dari nilai keanekaragaman Indonesia. Yang keenam adalah menegakkan keadilan. Yang ketujuh adalah memajukan iptek. Yang terakhir adalah pengakuan dan penghormatan akan kebebasan. Nah, di sini adanya lembaga struktur demokrasi nih. Otomatis yang pertama adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Adanya DPR sebagai wakil golongan kepentingan dari masyarakat, dipilih melalui pemilu yang bebas dan rahasia. Yang kedua adalah selanjutnya adalah organisasi politik yang lebih dari satu partai. Jadi kan setiap partai kan di Indonesia kan banyak banget partai kan, otomatis kan pandangannya masing-masing, lembaga strukturnya juga beda-beda. Keempat adalah pers yang bebas menyatakan pendapat, tapi harus sesuai dengan undang-undangnya. Jadi tidak sekarang banyak kan masalah-masalah UU ITE atau kalian melakukan akun sosmed kalian kalian jalankan tidak sesuai dengan peraturannya, semestinya undang-undangnya. Jadi kalian nanti bisa terkena pasal UU ITE.
Selanjutnya adalah sistem peradilan bebas menjamin HAM dan mempertahankan keadilan. Nah, di sini suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan atas HAM-nya, yang adalah kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritasnya. Selanjutnya adalah hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas. Yang terakhir adalah semua kelompok atau golongan atau warga negaranya hendak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan jaminan menurut undang-undang. Nah, di sini demokrasi konstitusional yaitu suatu gagasan pemerintah demokratis yang kekuasaannya terbatas dan perintahnya tidak dibenarkan dan tidak diwenang-wenangkan atau tidak bertindak sewenang-wenangnya. Dan ini dibatasi oleh konstitusi. Jadi semuanya itu demokrasi itu juga ada pembatasannya, jadi melalui konstitusi atau konstitusional. Nah, di sini awal pelaksanaan demokrasi konstitusional adanya pembatasan yuridis mengandung prinsip pelaksanaan yang kaku, bukan hanya di bidang politik melainkan dalam bidang ekonominya. Biasanya kan suatu negara itu bisa dilihat dari gimana sih politiknya, bagaimana sih ekonominya. Jadi demokrasi konstitusional menjunjung tinggi supremasi hukum, ditafsirkan seolah-olah negara sebagai penjaga malam atau negara tidak mau ikut campur dalam urusan lain kecuali di bidang ketertiban dan keamanannya. Jadi ini tidak ada nih HAM-nya, hak asasi manusianya. Nah, di sini adanya nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi itu sendiri. Jadi ada pandangan-pandangan nih. Nasionalisme, pandangan sifat politik dan sosial suatu bangsa yang menempatkan kesetiaan tertinggi kepada rakyatnya oleh bangsa dan negaranya. Jadi adanya kesetiaan rakyat oleh negaranya atau bangsanya. Jadi jiwa nasionalismenya itu tinggi. Dan selanjutnya adalah liberalisme, yaitu kebebasan untuk individu dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Ada kebebasan memilih memeluk agama, ada kebebasan politik sama ekonominya. Sosialisme nih, aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan kepemilikan secara individu atau paham yang bertujuan membentuk negara dari kemakmuran atau kolektif dan membatasi pemilikan seseorang. Jadi ini negara itu berdasarkan pahamnya itu bisa menentang kepemilikan secara individu atau pembentukan negaranya itu bersifat kemakmuran. Selanjutnya ada demokrasi atau suatu paham mengakui segenap rakyat dalam pemerintahan rakyatnya. Jadi intinya itu demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sini ada demokrasi, macam-macam demokrasi langsung dan tidak langsung. Yaitu secara langsung otomatis kan negara-negara atau kota atau polis atau city pada zaman dahulu, zaman Yunani kuno, pada bangsa itu rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung nih. Di sini tetapi pada zaman modern demokrasi langsung itu sulit dilaksanakan. Jadi pada masa-masa sekarang itu demokrasi langsung tuh jarang banget, sulit untuk dilaksanakan karena yang pertama adalah sulitnya mencari tempat atau penampungan seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan. Jadi kan kalau langsung otomatis kan rakyat itu semuanya dikumpulkan, otomatis kan nggak terbatasnya waktu dan terbatasnya tempat juga kan. Jadi sangat tidak dimungkinkan adanya demokrasi langsung. Selanjutnya adalah tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara. Di sini kan biasanya kan ada partai politik, ada ormas-ormas pemerintahan. Otomatis kan hanya segelintir atau beberapa orang yang tahu tentang urusan kenegaraan atau politik. Jadi kebanyakan kan mereka yang paham tentang hukum atau paham tentang bagaimana mengurus suatu negara yang baik, mengurus suatu pemerintahan yang baik, hanya orang-orang yang beberapa aja yang mengetahui, nggak semua masyarakat itu paham tentang hukum atau paham tentang persoalan-persoalan di negaranya. Terakhir, dalam musyawarah tidak dapat efektif sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik. Nah, kalau langsung kalian mungkin memilih presiden atau memilih kepala negara atau memilih kepala daerahnya tuh secara langsung dalam hal langsung hari itu juga, saat itu juga nggak mungkin kan. Kalau di Indonesia aja adanya perwakilan atau demokrasi tidak langsung melalui DPR. Di sini demokrasi yang tidak langsung atau demokrasi perwakilan, jadi melalui sistem ada pemilihan umum secara langsung, pemilihan umum bertingkat. Nah, di sini sesuai dengan itu tadi, jadi kalian memilih DPR dalam setiap daerah, memilih DPD dari setiap daerah, perwakilan setiap daerah di itu daerah masing-masing. Kalian mengajukan, kalian ikuti pemilu, kalian menang pemilu, otomatis kalian bisa mewakili daerah kalian masing-masing sebagai pelantara
negara belantara daerah kalian di pemerintahan atau pusat. Nah, setelah itu ada demokrasi perwakilan dan sistem referendum, yaitu dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat sesuai dengan referendumnya, sesuai pemungutan suara. Selanjutnya adalah demokrasi ditinjau dari titik beratnya, ada demokrasi formal atau demokrasi liberal. Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam hal bidang politik tanpa adanya kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya adalah demokrasi formal liberal, sering disebut demokrasi barat karena pada umumnya prakteknya oleh negara-negara barat dan kaum komunis biasanya yang menyebutkan sebagai demokrasi kapitalis. Di sini demokrasi material yaitu demokrasi masyarakat menerbitkan upaya menghilangkan perbedaan dan bidang politik di bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak di bidang politik kurang diperhitungkan. Jadi ini hanya mementingkan di bidang ekonomi aja tanpa mementingkan kehidupan politiknya. Di sini ada demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengambil kebalikan dari keburukan demokrasi formal dan material. Jadi ada diambil balik keburukan dari demokrasi formal dan material dijadikan gabungan, yaitu demokrasi dengan persamaan derajat hak setiap orang diakui tetapi diberlakukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dalam pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing. Jauh tidak jelas kecenderungannya kepada demokrasi sebelah dan demokrasi kerakyat atau demokrasi yang kita. Kalau kita kan demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila kalau di Indonesia. Nah, di sini demokrasi melalui referendum, ada obligator, jadi warga wajib melakukan pemungutan suara. Jadi kalian wajib memungut suara untuk adanya suatu pemilihan umum. Dan secara referendum fakultatif, yaitu menentukan pada pemungutan suara tentang rencana undang-undang yang bersifat tidak wajib. Jadi ada demokrasi melalui referendum juga. Nah, di Indonesia apa sih demokrasinya? Otomatis kan adanya demokrasi Pancasila kalau di Indonesia. Karena ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ini demokrasi Pancasila bermakna keterpadian individu dengan masyarakat secara dinamis. Kan kalian udah tahu kan Pancasila itu kan pembuatannya seperti apa. Bagaimana sih melalui sidang BPUPKI, PPKI, makanya kan udah secara pandangan masing-masing Muhammad Yamin, Soekarno kan beda-beda disatukan, otomatis jadi 5 sila dasar yang ada di Indonesia ini, Pancasila ini. Nah, selanjutnya adalah pengembangan demokrasi Pancasila, yaitu pada masa tahun 45 sampai 59 ada demokrasi parlemen, yaitu badan eksekutif, presiden dan para menterinya yang terbentuk koalisi pada partai yang tidak tetap. Beberapa kekuasaan partai politiknya tidak mempunyai saluran politik. Jadi pada masa itu, pada masa kemerdekaan, jadi masih kurangnya karena mungkin adanya karena masih awalan, yaitu dari pas setelah melakukan kemerdekaan atau setelah merdeka otomatis kan kita membuat suatu peraturan baru, pemerintahan baru, otomatis kan menyelaraskan semua peraturan kan harus memerlukan waktu. Jadi ada beberapa kekuasaan yang sosial politiknya yang tidak memiliki saluran politiknya, jadi tidak merata lah. Setiap negara, setiap daerah kan pasti beda-beda itu. Mulai 59 tahun 65 presiden dominasi presiden mempengaruhi komunis perkembangan pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi pada masa itu adanya pemilihan presiden seumur hidup. Dan tahun 65 sampai 98 pencabutan TAP nomor MPR nomor 3 tahun 63, UU nomor 19 tahun 64 diganti dengan UU nomor 14 tahun 70, DPR sebagai alat kontrol TNI, Polri, ABRI serta pesta demokrasi yang berjalan. Jadi setelah 98 otomatis adanya kontrol undang-undang tentang TNI, Polri dan ABRI. Nah, awal reformasi adanya gambaran demokrasi Pancasila dengan dituntut nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan transformasi dan falsafah dari nilai-nilai dari Pancasila. Nah, ciri-ciri demokrasi Pancasila ya itulah musyawarah untuk mufakat dan otomatis kan mementingkan kepentingan negara dan masyarakat
sehingga terhindari pemaksaan kehendak keputusan dari orang-orang yang memiliki kepentingan nih. Jadi harus adanya kekeluargaan, keputusannya harus dipertanggungjawabkan, musyawarahnya harus dengan akal sehat dan keputusan dari musyawarah. Jadi intinya itu demokrasi Pancasila itu harus sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ada di 5 sila Pancasilanya. Jadi inti dari demokrasi kan dia seorang atau orang yang mempunyai hak untuk sebagai perwakilan dari masyarakat sebagai rakyatnya. Di sini sebagai pelantara dari rakyat, otomatis kan kalian kalau misal kalian menjadi anggota dewan, otomatis kan kalian harus perwakilan dari suatu daerah atau suatu suara rakyat. Otomatis kan kalian harus melihat nih di lapangan bagaimana sih keadaan yang di lapangan, sesuai nggak sih dengan kenyataannya, atau sesuai nggak sih dengan masalah-masalah yang ada di daerah tersebut. Jadi ntar kalau misal sesuai, otomatis kalian sebagai Dewan Perwakilan harus menyampaikannya ke pusat dalam suatu rapat atau forum di DPR. Otomatis kan nanti suara DPR yang bertugas untuk membuat kepentingan bisa mengubah atau membuat undang-undang baru sesuai dengan apa yang ada di zaman sekarang. Jadi undang-undang itu setiap tahun pasti harus di-reshuffle, harus diganti. Mungkin ada pengurangan, mungkin ada pertambahan. Jadi semisal adanya pengurangan atau tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat, otomatis kan kalian bisa mengajukan, contohnya talakatornya kalian bisa berdemo di kayak di pemerintahan pusat. Nah, tapi kalau kalian berdemo, otomatis kan itu citranya nggak baik ya. Dalam hal ini kan ada konotasi kalau demonstrasi atau demo itu kalian bisa dikatakan kalian menentang atau melawan. Padahal kan kalau kalian mengajukan atau memberikan suatu surat nih kepada Dewan Perwakilan kalian atau daerah kalian, kami mengajukan kami minta ini, kamu minta peraturannya seperti ini, kalian kan harus sesuai dengan istilah baiknya tuh kalian harus sowan ke tempat itu dulu, dapil-dapilnya dulu, kok kayak gini ya peraturannya, kok tidak sesuai dengan nyatanya ya, kok harusnya tuh seperti ini. Jadi kalian tuh istilahnya tuh nggak gampang terprovokasi dengan yang lain lah. Kalau misal kalian nggak sesuai dengan aturan undang-undangnya, kan kalian bisa adanya bentrok dengan warga, bentrok dengan aparat. Jadi kan bisa mengurangi atau kalian bisa merusak peraturan, merusak tempat-tempat di pemerintahan. Otomatis kan itu juga melanggar aturan juga yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini materi tentang demokrasi, jika kalian ada yang kurang paham, bisa kalian lanjut di kolom LMS di Pendidikan Pancasila. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.